Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat senang sekali karena hari ini adalah hari yang istimewa juga, yaitu Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi adalah hari Minggu khusus untuk menghayati kemuliaan Yesus. Berdasarkan Injil Matius pasal 17, kita baca dan kita tahu di situ bahwa Yesus mengalami kemuliaan. Ya, ceritanya, saudara, ceritanya adalah Yesus mengajak murid-muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung dan terjadi di situ untuk menyendiri, untuk berdoa seperti biasa, tapi di sana ada kejadian yang luar biasa. Karena apa? Tiba-tiba Yesus berubah. Ini jubahnya putih berkilau, lalu wajahnya bersinar seperti malaikat, katakan di sini, seperti malaikat. Dan tentu saja murid-murid ketakutan. Loh, ini guru berubah. Luar biasa. Yang paling istimewa adalah, loh, mereka tahu ada Nabi Musa, lalu ada Nabi Elia, dan Yesus di tengah. Sudah tahu Nabi Musa adalah Nabi besar dalam perjanjian lama. Nabi besar yang sejati. Dan kenapa? Karena dia bertemu Tuhan dan mendapatkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Maka dia termasuk Nabi besar yang sejati. Dia, Nabi Musa, luar biasa. Bertemu dengan Yesus, lalu sebelahnya adalah Nabi Elia. Nabi Elia juga luar biasa. Kita tahu di dalam Alkitab, nabi-nabi ada yang tidak mengalami kematian, dan yang ada ditulis itu adalah Nabi Elia. Karena ketaatannya yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan itu yang perlu kita ingat. Nah, pertanyaannya, Minggu Transfigurasi ini penting untuk kita tahu bahwa Yesus itu kelanjutan dari Musa, Elia, dan Yesus adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia. Maka kita menyebutnya dengan istilah Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal 17. Matius pasal 17. Saya akan bacakan untuk kita hayati, tapi saya akan memilih membaca nasnya saja, karena aslinya keseluruhan saudara harus baca di rumah, yaitu Matius 17 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi saat ini saya akan ajak kita untuk membaca Matius 17 nasnya, yaitu ayat yang ke-5. Yang demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa maknanya? 1. Yesus bukan sekedar manusia biasa. Sebab kalau manusia, ya dia punya banyak kelemahan seperti saya dan saudara. Yesus bukan sekedar nabi. Sebab kalau nabi, ya bisa sakit, bisa meninggal, bahkan kuburannya ada. Ya, pada umumnya begitu. Lalu, Yesus juga bukan sekedar rasul. Apalagi cuma rasul. Yesus adalah Mesias yang ditentukan untuk keselamatan manusia. Barang siapa di dalam dia, maka ia di dalam jalan kebenaran. Dia jalan lurus. Maka ayat lain di dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan lurus yang dimaksud tak ada yang lain kecuali jalan di dalam Yesus. Jalan di dalam Yesus. Maka Yesus dimuliakan di atas gunung adalah peneguhan untuk para murid bahwa Yesus bukan sekedar nabi, rasul, atau tokoh politik. Enggak.
Yesus adalah Mesias. Itu bagian pertama. Yang kedua, Yesus dimuliakan di atas gunung menjadi peneguhan bahwa Tuhan setia menolong umatnya. Barang siapa di dalam Yesus, maka keselamatan itu didapat. Dan yang ketiga adalah panggilan supaya saya dan saudara mengambil sikap. Apakah saya dan saudara mau percaya bahwa Yesus Mesias? Apalagi ada penegasan suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, katanya. Ini penegasan. Ada orang bingung, loh, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa ada suara begitu? Ya itu tuh penegasan. Loh, terus siapa yang bersuara? Lah, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia ada di mana-mana. Dia pikir Tuhan itu kayak kita. Kalau saya di sini, maka Anda cari di sana, enggak ada. Oh, enggak begitu. Tuhan itu Maha Kuasa. Dan penegasan itu bahwa Yesus itu dipilih untuk menjadi penyelamat itu menjadi penting. Maka dia dimuliakan di atas gunung. Nah, catatan yang terakhir tadi yang penting adalah apakah saya dan saudara, apakah kita mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Saudara, saya berharap ini menjadi penghayatan kita. Dan saya yakin ini bukan yang mudah. Tapi ini sebetulnya hal yang indah bagi yang beriman. Dan saya berdoa, saudara dan saya, kita termasuk orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, terima kasih dan berkatilah supaya hamba-Mu, kami semua menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Menjadi orang yang percaya bahwa Yesus Mesias. Menjadi orang yang yakin bahwa Yesus bukan sekadar nabi, apalagi rasul. Kami berharap ya Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, pecinta RHI, renungan hari ini, supaya dengan demikian kami makin teguhkan di dalam Tuhan. Dan minggu transfigurasi ini jadikan penubuhan kami untuk lebih setia di dalam Tuhan. Kami tahu hidup penuh pergumulan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pasti menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.